disiplin budaya positif, yaitu salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu tugas saya di modul 1.4. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita berikan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan kerabatnya yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan kemajuan, yaitu zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi yang semakin besar, terutama dalam bidang pendidikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai diseminasi budaya positif, yaitu modul 1.4. Yang pertama saya memberikan kalimat pematik dulu ya untuk Bapak Ibu mengenai disiplin. Disiplin itu apakah Bapak Ibu sudah mengenal artinya atau masih bingung ya? Jadi boleh Bapak Ibu sekarang yang disiplin tadi, boleh di antara Bapak Ibu menyebutkan arti dari disiplin tadi. Silakan Bapak Ibu. Disiplin satu kalimat saja. Ya Ibu Minarti. Disiplin itu berarti semua peraturan dengan tepat. Iya, betul sekali. Disiplin adalah kebiasaan ya, kebiasaan yang mana seorang anak atau murid itu melakukan kebiasaan yang positif, mentaati aturan yang ada di sekolah atau dimanapun dia berada. Baik, topik hari ini yang saya paparkan adalah yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini ada sedikit lagi pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Boleh Ibu minta sharing atau berbagi pendapat, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak kita di dalam proses belajar mengajar? Ya Ibu Febri. Menurut saya hukuman itu belum tentu mendisiplinkan anak, karena anak itu merasa mungkin takut. Jadi dampaknya mungkin sementara, tidak dampak lama gitu dokter. Iya betul sekali ya. Jadi hukuman itu tidak mendisiplinkan anak, tapi menyakitkan hati anak. Jadi kalau anak itu kita hukum, maka dia akan sakit dan juga dia akan tidak bisa, maksudnya tidak bisa lagi bergaul dengan temannya karena hatinya sakit karena kita beri hukuman atau mempermalukan anak tersebut. Dan yang kedua, dengan memberi penghargaan, apakah dapat kita meningkatkan motivasi anak? Bagaimana Ibu Melis? Menurut saya pribadi, kalau dengan penghargaan belum tentu dapat meningkatkan motivasi anak, karena bisa jadi anak berpikir, oh nanti kalau nilai saya bagus nih, saya akan dikasih ibu ini. Jadi ketika mereka tidak dikasih penghargaan, mereka akan merasa kecewa seperti itu. Iya. Ini belum tentu bisa meningkatkan motivasi anak. Iya bagus sekali, terutama untuk Ibu Melis dan Ibu Febri yang telah memberikan sharing jawaban ya pada kita semua bahwa dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak atau tidak. Itu jawabannya tidak ya, ada segi positif dan juga ada sisi yang negatif. Di sisi yang negatif anak itu akan ketergantungan. Kalau kita berikan
penghargaan seperti imbalan, hadiah. Itu yang negatif dia maka akan tergantung, tapi kalau yang segi positif dia akan bertambah motivasinya. Oh saya hari ini dapat misalnya 100, diberikan hadiah maka dia akan termotivasi. Itu kalau dampak yang positif. Baik, dari pendapat menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi Bapak Ibu kita sebagai pendidik itu kita harus menuntut, bukan kita menuntut. Jadi beda ya, kalau misalnya kita menuntut, kita membimbing anak tersebut sesuai dengan minat bakat anak tersebut, dan kita gali potensinya, karena setiap anak itu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda, bakat minatnya pun berbeda-beda. Ada anak yang dia minatnya di keterampilan, ada juga anak yang minatnya di pengetahuan. Jadi tugas kita inilah mendidik anak itu sesuai dengan bakat minatnya atau sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam itu kodrat yang ada di dalam dirinya, sedangkan kodrat zaman adalah kodrat yang sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Di sini setelah kita mengetahui yang tadi ya pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka adanya perubahan paradigma dalam belajar. Yang pertama adalah kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita sudah mengadakan perubahan belajar, maka lingkungan itu pasti aman untuk anak, aman, dia bisa berpikir lebih mandiri dan juga bisa bertanggung jawab. Dan yang kedua, disiplin, sangat berkaitan dengan posisi kontrol guru terhadap siswa. Jika seorang guru sudah berdisiplin, maka anak pun akan mengoreksi dirinya sendiri. Oh, ibu saya atau guru saya itu orangnya tepat waktu masuk kelas, maka dia sendiri akan juga timbul dari dalam dirinya, ada posisi kontrolnya, yaitu perubahan dari dalam dirinya, disiplin juga. Dan yang ketiga, menurut Dr. William Glasser, paradigma belajar selama ini yang kita yakini yaitu ilusi guru mengontrol dan murid, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi juga bisa membuat kritik, membuat orang merasa bersalah, jadi ilusi tadi, dan menguatkan karakter. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Jadi orang dewasa itu biasanya ada ilusi untuk memaksa dalam pembelajaran. Yang poin yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, yang tadi yang saya berikan itu pertanyaan semantik ya Bapak Ibu ya. Apa itu disiplin positif? Jadi kita lihat di sini disiplin positif adalah arti disiplin yang dihubungkan dengan tata tertib. Tata tertib, kepatuhan pada pengaturan kata disiplin. Dihubungkan juga dengan hukuman serta ketidaknyamanan ya. Jadi kalau disiplin berarti anak itu yang jelas dia mempunyai jiwa yang harus bertanggung jawab ada di dalam dirinya dan merasa nyaman melaksanakannya. Sedangkan menurut Dian dosen, disiplin itu yaitu belajar. Sebagai pendidik,
yaitu menciptakan dan memiliki potensi yang ada di dalam diri, yaitu intrinsik, dan juga yang bukan berada di luar diri, ekstrinsik ya, bukan berada di luar diri tapi berada di dalam diri. Anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai yang kebajikan universal. Jadi disiplin itu harus ada di dalam diri pribadi dulu, baru baru nanti dikaitkan ke luar atau adanya dorongan dari teman-teman atau guru-guru. Kalau dari guru-guru ya, kalau anak didik dari teman sejawatnya. Itu kalau yang disiplin positif. Sedangkan di sini definisi budaya positif. Jadi destinasi hari ini tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid menjadi lebih dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat tidak Bapak Ibu profil pelajar Pancasila yang kita kenal sekarang, yaitu pada Kurmer ya, pada kurikulum Merdeka. Ada yang bisa membantu saya untuk mengingat kembali ini profil pelajar Pancasila? Boleh Ibu kita sharing? Ya Ibu Febri. Bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, mandiri, serta kreatif. Iya, betul sekali, ada 6 ya profil pelajar Pancasila. Itu ada lagunya yang pertama, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bagus sekali, maaf ya Ibu sampai semangat jadi salah. Manfaat menciptakan budaya positif itu yang pertama yaitu adalah 3 ya. Yang pertama, lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedua, peningkatan motivasi siswa. Dan yang ketiga, pengembangan karakter positif. Lingkungan belajar yang mendukung, yaitu maksudnya tuh di lingkungan kita itu mendukung, suasananya tuh aman, nyaman. Jadi anak-anak itu termotivasi untuk belajar, semangat. Itu yang dikatakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi menciptakan suasana kelas tadi yang aman, terutama yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jika suasana tadi aman dan menyenangkan, maka anak-anak akan bersemangat untuk mengadakan proses belajar mengajar yang kita adakan di sekolah. Jadi dia termotivasi ketika suasana aman dan nyaman itu sudah didapatkan oleh anak didik tersebut ya, terutama anak kita SD Negeri 234 Palembang. Dan yang kedua, peningkatan motivasi. Jadi kalau kita mendorong anak itu terlibat aktif, misalnya anak tadi membuat kayak semacam proyek, jadi anak tadi mempunyai kolaborasi aktif dan tanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh ibu guru dan bapak guru tadi. Itu maksudnya peningkatan motivasi anak, adanya kolaborasi antara rekan sejawat, guru yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pengembangan karakter positif. Jadi pengembangan karakter positif itu membantu siswa membangun sifat-sifat yang bertanggung jawab. Jadi dia harus bertanggung jawab, empati, dan integritas. Itu buat Bapak Ibu ya. Konsep-konsep dari diseminasi budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif.
Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk motivasi siswa mencapai tujuan yang positif. Sedangkan yang ketiga posisi kontrol, restitusi, yang mana posisi kontrol itu memfasilitasi proses di mana siswa bertanggung jawab atas kesalahan dan memperbaikinya. Jadi ketika anak tadi mempunyai kesalahan, dia akan mengontrol, dia ditempatkan di posisi kontrol, yaitu dia merasa bersalah seperti itu. Misalnya kan anak tadi tidak mau mengaku kesalahannya, tetapi dengan adanya posisi kontrol dan juga adanya restitusi, nanti kita akan jabarkan di slide selanjutnya. Jadi dia bertanggung jawab atau dia merasa bahwa dia itu bersalah, dia tidak berbohong. Itu namanya posisi kontrol. Maksudnya itu anak tadi tidak berbohong atas kesalahannya. Dia mengasalahannya dengan dia mengadopsi posisi kontrol. Posisi kontrolnya yaitu nanti kita tayangkan di slide selanjutnya. Pemaparan konsep-konsep inti yaitu yang pertama membangun keyakinan positif, penerapan disiplin positif, dan segitiga restitusi. Membangun keyakinan positif yaitu kita membangunnya menanamkan setiap anak itu memiliki potensi sukses. Jadi kita tidak boleh mengejudge anak itu, menghardik anak itu, kamu nak slow learner, kamu lambat. Kita tidak boleh. Jadi kita harus mempunyai keyakinan positif bahwa setiap anak itu mempunyai bakat, minat, bakat, minat beraneka ragam. Jadi membangun keyakinan positif. Dan yang kedua, menerapkan disiplin positif. Kita membantu siswa tadi bertanggung jawab. Jadi penerapan disiplinnya itu bertanggung jawab. Ketika anak tadi sudah ada tanggung jawab, dia akhirnya sudah mempunyai tanggung jawab ketika dia mau sekolah, sudah mandi sendiri, seperti itu ya. Dia sudah menjadwalkan apa-apa yang akan dipelajarinya atau ada tidak PR. Itu penerapan disiplin positif. Dan yang ketiga, segitiga restitusi, yaitu memfasilitasi proses di mana siswa memperbaiki kesalahannya dari belajar dari pengalaman. Misalnya anak tadi kan ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi mereka memperbaiki, tidak langsung salah, tidak langsung seperti itu ibu-ibu ya. Nanti kita langsung ke slide selanjutnya. Penerapan disiplin positif yaitu ada 3, membangun hubungan, yang kedua pemecahan masalah bersama, dan yang ketiga memperkuat keyakinan kelas. Jadi penerapan disiplin itu memahami kebutuhan siswa dan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dan sportif. Jadi kalau kita terbuka kepada anak, kita sering sharing apa masalah dari anak tersebut, maka hubungan antara guru dan anak itu akan menjadi hubungan yang harmonis, ya, hubungan yang tidak ada perbedaan. Tetapi kita sebagai guru harus menjalin hubungan yang baik agar terciptanya pembelajaran yang baik untuk mencapai proses pembelajaran pada akhir yang kita capai. Sedangkan yang kedua, pemecahan masalah bersama. Jadi ketika anak atau siswa itu memiliki masalah, maka kita harus terlibat untuk bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan anak. Jadi anak tadi bisa kita panggil, kita tanyai, kita telusuri dulu apa sebab dari permasalahan anak tersebut. Dan yang ketiga adalah memperkuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yaitu yang intinya adalah supaya kita menciptakan lingkungan positif agar terlaksananya proses pembelajaran itu yang aman dan mendukung
bisa berhasil. Misalnya keyakinan kelas, kalau di kelas rendah saya itu sudah saya terapkan. Yang pertama adalah anak-anak itu tertib di kelas. Tapi kalau anak-anak itu membawa keyakinan kelas masih menggunakan kalimat yang negatif. Ibu katanya, bagaimana kami kalau misalnya tidak boleh membuang sampah, tidak boleh datang terlambat. Kita boleh mengambil kalimatnya, tapi nanti diberi tahu selanjutnya, nah, tidak boleh mengatakan tidak, tapi kita katakan tolong datangnya lebih awal, seperti itu. Jangan kita katakan tidak boleh datang terlambat, seperti itu. Dan yang misalnya membuang sampah, tolong jagalah kebersihan, seperti itu. Tapi tidak kita buat keyakinan kelasnya dengan jangan membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh mengatakan kalimat seperti itu adalah kalimat yang negatif, sehingga sehingga tidak diingat oleh anak. Tidak boleh, oh berarti tidak. Tapi kalau membuang sampah, berarti yang diingatnya itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Tuh. Kebijakan, nilai-nilai kebijakan universal, yaitu merupakan tujuan yang mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu yang dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan menaikkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang di dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri dapat mencapai tujuan yang mulia. Itu dikatakan oleh Diane Gossen 1998. Di nilai-nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, tentunya Bapak Ibu mungkin agak sedikit capek. Mari kita semuanya berdiri. Kita akan ice breaking dulu. Silakan berdiri. Terima kasih, silakan. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Apakah sudah fresh? Karena pemaparannya terlalu lembut. Teori motivasi dan pengadaan restitusi. Jadi di yang slide selanjutnya
Teori motivasi dan penghargaan yaitu ada 3. Yang pertama kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar tadi adalah memahami dan memenuhi kebutuhan dasar siswa tersebut seperti keterikatan, kebebasan, dan rasa berdaya. Jadi kebutuhan dasar tadi adanya keterikatan, maka terikat antara guru dan murid, kebebasan, anak mempunyai kebebasan mengeluarkan pendapat, mengekspresikan, menyalurkan bakat, itu namanya kebebasan. Sedangkan berdaya, yaitu rasa berdaya, murid tersebut mempunyai rasa berdaya, yaitu kepada sesama lingkungan, teman, serta sesama yang ada di sekolah. Berdaya itu berdaya kayak seperti peduli dengan lingkungan, terutama lingkungan di sekolah. Jadi kalau anak-anak itu peduli, maka dia sudah tertanam kebiasaan positif. Yang kedua keyakinan positif. Di keyakinan positif tadi membangun kelas yang positif di mana siswa itu merasa aman dan dihargai. Jadi ketika anak itu sudah mempunyai keyakinan positif, dia tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi dia merasa aman, merasa dihargai, baik oleh guru, baik oleh teman-temannya. Pokoknya dia sudah mempunyai keyakinan positif, tidak lagi mempunyai keyakinan negatif, dan semangatnya itu tinggi luar biasa. Sedangkan yang ketiga yaitu motivasi intrinsik, yaitu mendorong melalui pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya ini yaitu dari dalam dirinya. Misalnya pengalaman dari dalam dirinya yaitu banyak sekali ya. Ada yang bisa menyebutkan Bapak Ibu pengalaman dari dalam diri, motivasi intrinsik? Bisa di-sharing? Motivasi intrinsik, mendorong motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri siswa melalui pengalaman belajar. Atau mungkin kalau dari pengalaman dari siswa itu kalau memberikan sedikit pengetahuan dari mana kita akan mengimport dari semangat belajar siswa agar dia bisa menangkap sesuatu yang bisa diinginkan. Dia bisa juga. Terima kasih Pak Ibrahim ya. Jadi motivasi itu adanya keterampilan yang bisa diekspresikan dari dalam diri anak, dan tugas tugas guru lah untuk mengasah keterampilan anak tersebut supaya apa yang dia mau atau keinginannya bisa tercapai. Seperti itu ya. Motivasi perilaku manusia. Maaf Bapak Ibu ya karena gangguan sinyal. Motivasi adalah gerakan atau dorongan apa yang timbul dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi perilaku itu yaitu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita itu tidak boleh menghukum anak. Maksudnya itu menghukum itu bukan menghukum dia itu dengan perkataan. Jadi kalau misalnya kita menghukum dengan perkataan, maka anak itu akan sakit, dia akan down. Jadi kita jangan hukum dengan perkataan ataupun dengan fisik dia. Karena anak itu kan dia mempunyai seperti naluri. Jadi kalau dia dihukum, anak itu merasa rendah diri dengan teman-temannya. Jadi kalau kita berikan nasihat, maka anak-anak itu dia akan menalar sendiri. Oh berarti ibu ini tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mengarahkan tapi bukan menghukum. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu ada tadi sudah dijelaskan, ada posisi
negatif. Kalau yang positif itu dia akan merasa termotivasi, sedangkan yang negatif dia akan mengharapkan atau ketergantungan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau anak tersebut sudah dihargai, sudah kita hormati, yakinlah anak tersebut akan menghormati gurunya juga. Tapi kalau anak tadi tidak kita hormati, kita acu tak acu, maka dia pun sifatnya sama seperti kita yang tidak peduli dengan mereka. Jadi kalau kita ajak anak tadi sebagai teman, sebagai teman bermain, pasti anak tadi lebih dekat ke kita dan dia akan merasa dihargai. Dan jadi motivasi dia untuk belajar lebih semangat lagi. Dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi artinya tadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Misalnya ya, yang ibu katakan tadi, kita merefleksi kembali penjelasan yang saya jabarkan tadi. Yang pertama adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi itu ada pengaruhnya. Karena oleh penghargaan tadi ada pengaruhnya ya. Yang kedua penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan tidak efektif. Jadi kalau kita memberikan penghargaan itu belum tentu efektif. Ada positif, ada negatif. Dan yang keempat penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika anak tadi kita tidak berikan lagi dia penghargaan atau imbalan, maka dia merasa oh udah usahlah belajar lagi, udah kasih hadiahnya. Seperti itu. Jadi kan lama-lama merusak hubungan. Dia berpikirnya negatif karena tergantung oleh penghargaan. Dan yang kelima, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi mengurangi ketepatan dalam proses belajar mengajar, juga ketepatan dalam bersosialisasi juga ya. Karena kalau kita selalu mengharapkan penghargaan, maka di dalam diri kita itu ketergantungan, selalu adanya maunya penghargaan terus. Dan yang keenam itu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ketika kita diberikan penghargaan, kita merasa bangga. Sedangkan kalau kita tidak diberikan penghargaan, maka kita akan tidak bangga. Jadi turun kualitas kita. Tidak usahlah tidak ada penghargaannya. Jadi dari dalam diri kita itu akan menurunkan kualitas kita sendiri. Sedangkan yang ketujuh adalah penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau penghargaan tadi itu bisa mematikan kreativitas kita. Kreativitas yang bagaimana? Ya karena kita tadi kalau kita selalu mengharapkan penghargaan, maka kreativitas kita tadi tidak akan maju. Oh saya ingin mengikuti misalnya seminar karena adanya sertifikat. Kalau tidak ada sertifikat, saya tidak mau. Jadi ilmu yang kita dapatkan tadi akhirnya menurun, kreativitas kita menurun, segala skill kita itu menurun karena mengharapkan imbalan dari penghargaan. Dan yang ke-8 penghargaan hukum. Penghargaan hukum itu ya kita sendiri yang bisa menjadi menghukum karena kita tadi mengharapkan imbalan terus. Jadi kalau kita tidak mengharapkan, kita tidak akan menjadi menghukum diri kita sendiri. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya di dalam ruang pengimbasan ini saya yakin semuanya itu
tidak terlalu mengharapkan penghargaan, tetapi mau meningkatkan kreativitas setahap demi setahap sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kita sebagai pendidik. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, bila sama mana persamaannya, bila beda bagaimana perbedaannya? Tahan dulu ya. Jadi Bapak Ibu maaf tadi agak terganggu karena sinyal ya. Karena sinyal Sifani sekarang memang lagi gangguan. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi bila sama, di mana persamaannya, bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Ya boleh Ibu Fitri. Oke, terima kasih kesempatannya. Menurut saya, hukuman dan konsekuensi itu ada persamaannya, bukan? Hukuman dan konsekuensi itu persamaannya ialah dampak dari perbuatan yang telah diperbuat. Nah, dampak atau tanggung jawab dari yang seseorang itu perbuat. Tapi bedanya, kalau hukuman itu adalah sifatnya memaksa menimbulkan rasa takut dari yang kena hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu dia tahu apa dampak dari hasil yang dia perbuat. Dia menyadari dia hanya kehilangan hak. Oh, saya sudah berbuat sesuatu, konsekuensinya ini. Jadi hukuman itu kadang-kala memberi dampak negatif daripada konsekuensi. Konsekuensi menurut saya lebih baik dari hukuman, karena hukuman itu memberikan dampak hanya ketakutan, dampak jangka pendek dibanding kesadaran atau intrinsik dari dalam diri peserta yang melanggar sesuatu tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Fitri. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan ada persamaan dan juga perbedaan. Ada sama-sama dampak dari perbuatan dan kesalahan yang diperbuat, hasil darinya. Tapi bedanya hukuman itu agak negatif, menimbulkan rasa takut. Kalau konsekuensi sadar, misalnya dia berbuat ini, dampaknya ini. Iya, baik. Kalau yang ini yang persamaannya ada yang persamaan hanya menambahkan atau sharing boleh? Hanya menambahkan ya, makasih kesempatannya Mbak Okta. Kalau menurut saya ini hukuman nih, kita contohkan saja misalnya di dalam kelas ya. Hukuman itu seperti dari ketentuan hanya satu orang. Misalnya guru yang menentukan hukuman tersebut. Tapi kalau konsekuensi itu merupakan kesepakatan antara murid dan guru. Artinya apa? Di kelas itu kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Apabila itu dilanggar, maka akan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yang telah kita sepakati tadi. Jadi hukuman dan konsekuensi ini menurut saya berbeda ya. Berbeda sekali, karena kalau hukuman itu lebih benar kata Bu Febri tadi, lebih ke arah negatif, karena bisa jadi dia hanya ditentukan seseorang, misalnya guru. Jadi mau nggak mau ya nggak ada sepakatan, kamu dihukum gini gitu kan. Misalnya kamu tidak mengerjakan, kamu dihukum gini. Tapi kalau konsekuensi secara kebersamaan kita secara kesepakatan, maksudnya gitu, kita membuat kesepakatan. Apabila ada melanggar pasti ada konsekuensinya. Itu aja. Tangan dulu itu Ibu Fitri. Jadi semuanya sudah mengerti Bu ya, apa perbedaan dan persamaan dari hukuman dan konsekuensi. Next Ibu. Nah, ya kita lihat di sini ada tabel ya. Tabelnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu yang pertama sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi.
Jadi konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi. Dia tidak menyakitkan. Maksudnya itu yang terjadi, sedangkan yang hukuman itu menyakitkan. Dan yang kedua adalah membuat anak sakit. Dia tadi yang sudah saya jabarkan, dia sakit, dia bisa sakit hati ya untuk jangka waktu yang lama karena dihukum, atau bisa merasa dendam. Jadi anak tadi merasa down juga dan dia malu dengan kelompok teman-temannya yang ada di kelas. Sedangkan konsekuensinya kalau ini tadi kan hukuman yaitu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi itu merupakan perbedaannya ya. Dan yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak tadi menghargai disiplin karena dia tadi mendapat hukuman, maka dia benci kedisiplinan. Selalu akan dilanggarnya karena dia memberontak. Karena tadi kan dia dihukum, jadi dia memberontak, tapi kalau konsekuensi dia tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang dia lakukan. Oh, berarti konsekuensi saya ini karena sudah ditetapkan, benar kata Ibu Meris, karena adanya keyakinan kelas tadi. Seperti itu. Dan yang selanjutnya paksaan. Jadi kalau hukuman itu terpaksa. Anak tadi yang tadinya baik-baik saja, dia terpaksa akan merasa benci atau merasa apa ya karena diberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi dia hanya stimulus atau tanggapan. Jadi dia menanggapi, menyaring apa yang sudah menjadi konsekuensi dari perbuatannya itu. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi kalau anak tadi diberi hukuman, maka dia akan merasa rendah diri, dia akan menangis, dia akan merasa kesal, sehingga hatinya sakit dan menjadi down. Banyak sekali itu penyebabnya. Kalau dia sudah sakit hatinya tadi, mungkin salah satunya tidak mau sekolah lagi karena dia malu. Dan yang konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi itulah perbedaannya. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk. Jadi ketika anak tadi sudah dihukum, maka dia akan menjadi dirinya itu seperti buruk di mata teman-temannya. Jadi seperti kita saja ibu-ibu ya, misalnya kita diberikan hukuman oleh atasan kita menjadi rasa diri kita itu buruk. Oh, saya berarti jelek sekali perbuatan saya di mata teman-teman saya, seperti itu. Sedangkan konsekuensi konsep diri baik ya, maksudnya baik itu merasa oh berarti saya tidak akan lagi mengulangi apa yang sudah saya langgar. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah di sini anak tadi karena kita hukum, dia akan menyembunyikan, dia akan berbohong tadi tidak, saya tidak melakukannya karena dia tadi takut akan kita hukum, ketakutan duluan, jadi dia berbohong. Jadi dia menyembunyikan kesalahan yang dia perbuat. Itu perbedaannya. Sedangkan konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi aturan. Ketika dia tadi bersalah, adanya keyakinan kelas, maka anak tadi akan belajar untuk mematuhi peraturan, akan mengoreksi dirinya bahwa kesalahannya adalah tidak benar dan konsekuensinya apa. Itu kalau dari konsekuensinya ya. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Jadi ketika anak itu dihukum, dia pasti marah, di dalam dirinya memberontak, rasa bersalah, terus dipermalukan di depan teman-temannya, dan merasa tidak dihargai. Kita pernah kan dulu kita duduk di SD, misalnya kita ada kesalahan, pasti kita merasa marah. Saya tidak mau lagi sekolah, saya tidak mau lagi belajar dengan ibu itu, seperti itu. Tapi kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan itu untuk sementara. Tapi kalau dihukum, kita merasa sangat sakit hati. Itu saja. Selanjutnya Ibu Meris, hukuman atau konsekuensi, tindakan guru. Jadi ini kita bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Jadi ini ada dua kolom, yaitu tindakan guru.
tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah tindakan guru menghukum atau konsekuensi. Iya, hukuman. Karena dia menyakitkan atau membekas kepada hati anak tersebut. Sedangkan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena dia membuat isi anak tadi berlari mengelilingi lapangan sehingga anak tersebut capek. Itu merupakan apa? Hukuman yang berat. Sehingga anak tadi merasa, oh, saya ini dihukum, merasa kelelahan, merasa dia tadi tidak dihargai. Itu merupakan hukuman. Murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Karena anak tadi disuruh push up 15 kali gara-gara tidak menggunakan masker di sekolah. Jadi itu tidak masuk di akal, Bapak Ibu ya. Karena gara-gara tidak memakai masker, anak tersebut disuruh push up. Itu merupakan hukuman. Dan yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah merupakan konsekuensi. Jadi kalau menggantikan kertas tugas teman itu tidak terlalu berat, maka dia berarti melanggar dari aturan keyakinan kelas. Tidak tertib misalnya atau menyalakan aturan yang ada di dalam kelas, aturan atau peraturan di kelas. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi itu merupakan hukuman juga, Bapak Ibu ya. Jadi mentang-mentang dia tidak menggunakan sepatu, seharian dia tidak bersepatu di dalam kelas. Mungkin anak tadi merasa ya kedinginan atau apa, jadi dia sakit hatinya, atau ini adalah tindakan guru yang membuat hukuman kepada anak tersebut. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini khusus Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, pernahkah Bapak menyuruh anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat? Tidak pernah, alhamdulillah ya, karena tidak boleh Pak ya. Boleh. Oh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oh ya, terjadi di peraturan sekolah. Ya, peraturan sekolah atau peraturan dalam mapel olahraga. Karena terlambat 10 menit, maaf ya, merupakan konsekuensi. Oh, yang bersifat ringan, tapi kalau yang tidak bersifat ringan, ya yang tidak sesuai, yang tidak berat atau yang tidak sesuai dengan kesalahannya, yang tidak masuk di akal ya. Kalau anak tadi kira-kira masuk di akal, maka dia bukan tergolong kepada hukuman, tetapi tergolong kepada konsekuensi. Ya, maaf. Boleh dilanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang iya. Ya, mau silakan. Kalau yang nggak pernah buat terus itu apa misalnya hukuman atau konsekuensi karena seperti apa? Kalau dia udah terus sebenarnya, sampai dia walaupun dia tidak dia mau pun masih berkali-kali diulang-ulang. Berarti itu berarti kembali keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu kan kita membuat PR. Kalau tidak membuat PR, apa konsekuensinya? Berarti itu tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah sering, ya berarti dia melanggar dari keyakinan kelas. Maka kita sudah membuat keyakinan kelas. Ketika dilanggar, apa konsekuensinya? Ketika anak tersebut melanggar dari peraturan di kelas. Ya kalau dilanggar berarti dia diberi hukuman. Jadi hukumannya tidak terlalu berat, sesuai dengan perbuatannya. Itu Pak ya. Tetapi dibandingkan dengan dulu keyakinan kelasnya, kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Hukumannya kalau sebagai guru kelas itu
Kalau tinggal waktu itu lumayan. Yo. Iya, ya boleh. Iya. Boleh saya bantu jawab Pak Ibrahimnya. Kalau sudah terus menerus tidak mau buat PR kan, mungkin tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, Bapak bisa mengidentifikasi Pak, ada masalah apa sama anak ini kan gitu. Iya. Bisa kita tanya, kenapa kamu nggak buat PR? Bukan kita harus menghukumnya karena itu konsekuensi karena dia tidak bikin PR. Ada apa sampai anak ini nggak buat PR terus menerus? Apakah kurang perhatian orang tua ataupun apa? Bapak harus selidiki dulu anaknya. Iya, baru nanti sama orang tuanya, baru nanti Bapak berkolaborasi antara anak dan orang tuanya. Kenapa anak ini bisa seperti ini? Kalau menurut saya itu ya, apa yang menjadi penyebabnya? Gitu kan ya? Saya rasa itu aja Bu. Iya, bagus sekali ya jawaban Ibu Meris. Itu nanti kita bahas di segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi yaitu ada segitiga yang kita bahas mengenai nanti kita bahas di slide selanjutnya. Boleh dibuka Ibu Meris? 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi segitiga restitusi ciri-cirinya itu 9 ciri ya. Yang pertama bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan, dan yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Boleh? Lanjut. 9 ciri tadi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalah, tapi dia fokus kepada solusi. Dan yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya murid tadi berbuat salah, dia tidak diasingkan, tetapi dia diberikan diberikan nasihat, diberikan solusi, diberikan jalan solusi yang terbaik sehingga dia bisa diterima di dalam kelompok belajarnya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Jadi restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah ini Pak Ibrahim segitiga yang Bapak katakan tadi, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini sudah ada kalimatnya di bawah. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan itu. Kalau kita menanyakan kepada anak yang menstabilkan identitas, ini dia membuat kesalahan, kenapa kamu hari ini itu ada ketua kelas yang mengatakan kepada anak tersebut bahwa dia misalnya mencontek seperti itu, dan kamu langsung bertengkar. Maka yang kita katakan tadi, kenapa kamu melakukannya nak? Kenapa kamu melakukannya? Bukan kita langsung mengejudge, kok kamu salah, tidak. Tetapi kata-kata kita lebih, kenapa kamu melakukannya seperti itu. Dan yang validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan. Jadi ketika anak tadi mempunyai kesalahan, maka yang dikatakan oleh guru tadi, pasti kamu punya alasan. Itu namanya validasi
Seperti itu. Oke, Bu Mary silakan. Next. Nah, ini kata-kata atau perkataan yang harus kita katakan kepada anak untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah atau berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah yang harus kita katakan ketika kita memvalidasi kebutuhan anak. Itu ya Bapak Ibu. Oke, next selanjutnya. Ya sudah. Ya, validasi kebutuhan, maka membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Yaitu kita sebagai guru harus berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya, dicontohkan pada saya pernah ya melakukan restitusi, itu diterapkan di kelas saya, di kelas 2B. Dia itu anaknya mencontek. Ketika saya tanya, kenapa kamu melakukannya, apa dijawabnya, yaitu saya melakukannya karena dia mencontek dan saya sudah capek, Bu. Tetapi saya tidak memukulnya, saya hanya bertengkar saja, memarahinya. Itu seperti itu maksudnya. Jadi dia tidak melakukan hal yang buruk. Kita tidak mengejudge dia melakukan hal yang buruk, tapi kita memberitahu dia, kamu alhamdulillah tidak melakukan hal yang lebih buruk, misalnya memukul, seperti itu. Tetapi kamu hanya memarahinya saja, seperti itu. Itu namanya validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maksudnya itu tidak langsung yang pelakunya tadi kita langsung menghakiminya. Kita telusuri dulu, kita tanyain dulu. Kenapa? Kita tanyain dulu. Oh, berarti kamu misalnya tidak memukulinya. Bagus sekali kamu tidak memukulinya. Seperti itu. Kamu hanya bertengkar saja, tetapi kita arahkan kamu tidak boleh lagi melakukan hal seperti itu karena telah melanggar keyakinan kelas kita. Selanjutnya itu medis. Nah, sekarang ini yang terakhir ya, restitusinya, yaitu menanyakan keyakinannya. Seperti saya katakan tadi, kita menanyakan setelah kita tanyakan, oh ya nak, kamu kan tadi sudah bertengkar misalnya sama Alika. Kenapa kamu bertengkar? Oh, dia mencontek, Bu. Oh, pantas saja kamu kesal. Ibu juga merasa kalau ibu seperti kamu, pasti ibu juga mempunyai alasan yang sama memarahi yang temannya si Alika tadi. Nah, setelah itu diingatkan, apakah kamu tahu apa yang sudah kamu langgar? Maka dia menjawab, iya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi apa? Tidak boleh, bukan tidak boleh, berarti harus tertib di dalam kelas. Kalimat positifnya. Tetapi karena dia tadi masih puasa indra, maka dia memakai kalimatnya yang masih negatif. Saya bertengkar Bu dengan Alika karena Alika tadi mencontek. Berarti si Safira tadi sudah melanggar keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas tadi ditanyakan pada restitusi. Segitiga restitusi. Next. Nah, ini tolong di kasus 1 dan ada lagi kasus 2.
Ya itu tadi Bapak Ibu contoh dari segitiga distribusi yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu kelas 2B, kelas rendah ya. Mungkin ya ada kekurangan karena dari anak-anaknya kan masih perlu belajar lagi, tapi sudah saya latih dan sudah saya terapkan. Ini di slide selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu sangat penting sekali ya. Banyak cara untuk bertahan hidup, yaitu dengan cara apa Bapak Ibu, boleh disebutkan? Iya, sandang, pangan, dan papan. Dan yang kedua, membutuhkan kasih sayang. Jadi setiap anak yang lahir ke dunia ya kita juga sebagai orang tua harus memberikan kasih sayang ya kepada anak kita, sehingga anak kita tersebut terlindungi dan dia berpikirnya, oh ada yang menyayangi saya, berarti saya harus semangat dalam belajar, seperti itu contohnya. Jadi kalau adanya kasih sayang yang tercurah, maka akan membuat anak tersebut, anak didik kita atau anak kita akan merasa terlindungi dan juga akan termotivasi dalam diri dia karena adanya kasih sayang dari kedua orang tua, dari teman-teman, dari lingkungan sekitar, guru dan orang lain ya. Yang ketiga, penguasaan. Kebebasan. Yang ketiga, kebebasan mereka bebas mengekspresikan misalnya karya-karya mereka, keterampilan seperti itu. Imajinasi yang kreatif akan mereka salurkan dan menghasilkan produk atau karya-karya yang terbaik. Yang keempat, kesenangan. Jika anak mempunyai kesenangan, maka dia akan merasa termotivasi, mandiri, berkolaborasi, inovatif, kreatif, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan yang kelima, penguasaan. Penguasaan itu juga penting ya. Misalnya anak-anak tersebut dia menguasai, kita tidak usah ambil contoh yang tinggi ya, karena kelas rendah. Kalau dia menguasai pembelajaran, maka dia akan senang. Dia tidak, maksudnya itu tidak rendah di mata teman-temannya, seperti itu. Karena dia menguasai materi pelajaran, maka dia akan semangat belajarnya. Kita contohkan saja di kelas rendah Bapak Ibu ya. Oke, next selanjutnya. Keyakinan kelas. Next. Keyakinan kelas mempunyai arti ya, seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru siswa untuk memandu perilaku interaksi di dalam kelas. Itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu lebih sifatnya tidak umum karena di kelas. Kalau peraturan kelas itu berarti peraturannya masih bersifat umum, masih bisa ke kelas-kelas lainnya, namanya kan peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas berarti hanya di lingkungan kelas itu sendiri, seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi sedikit saja agar mudah diingat. Berperilaku jujur misalnya, tidak berbohong, kalimat negatif, tetapi kalimat positifnya berkata dengan jujur. Rajin belajar, mungkin perkataan yang negatif kalau masih kelas rendah tidak boleh malas, tapi kalau ditelusuri pakai bahasa yang positif, maka rajin belajar, bukan malas ya. Jadi sesuai yang keempat, sedikit saja tadi sudah. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuaikan dengan kondisi kelas kita, lingkungan sekolah kita. Yang keenam, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas di kelas masing-masing, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik. Segala peraturan yang ada di kelas akan tertata dengan kedisiplinan, motivasi anak tadi, disiplin, semangat dalam belajar
Oke Bapak Ibu, itulah tadi keyakinan di kelas yang sudah diterapkan di kelas saya, yaitu kelas 2B. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol bagi guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, kita itu rasanya tidak boleh ya, karena kan kalau menghukum anak itu artinya merasa, ini ada di slide selanjutnya, suara yang tinggi, murid akan marah, dendam, atau merasa kesal. Jadi kalau penghukum itu lebih ke negatif. Yang kedua membuat rasa bersalah, nada suara mengelas, halus, lembut, akan merasa murid gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Itu kalau pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Jadi kalau misalnya jadi teman, kita akan sesama murid bercanda, sharing, apa ada masalah murid tadi ya. Itu kalau sebagai teman, ya bisa kita ajak mendengarkan ya, mendengarkan. Misalnya murid juga bisa tergantung juga sama guru. Kalau kita ajak sebagai teman, ada positif, ada juga negatif. Sedangkan yang keempat pemantau atau mengawasi. Kalau pemantau itu hanya mengawasi atau menceklis atau memberikan pertanyaan. Nah, kamu datang terlambat ya, maka dijawabnya dia. Itu sebagai pemantau. Hanya bertanya, menceklis saja. Tapi kalau sebagai manajer, kita berarti lebih sopan, lebih nada lemah lembut kepada anak tadi, membantu juga anak lebih bertanggung jawab, lebih mandiri. Yang terpenting adalah mencari solusi ketika anak tersebut mempunyai masalah. Itu adalah posisi manajer. Jadi menurut dia dosen yaitu posisi yang paling baik, atau menurut restitusi segitiga restitusi adalah posisi manajer. Manajer yang bisa membantu memecahkan solusi anak yang selagi ada permasalahan. Peran guru dalam posisi kontrol sebagai pembimbing, sebagai kolaborator, dan sebagai pendukung. Jadi kalau kita sebagai pembimbing, kita harus membimbing anak tersebut dalam proses belajar mengajar. Kalau ketika dia ada permasalahan, maka kita memberikan solusi pada pemecahan masalahnya, bukan kita mengejudge atau menghardik anak tersebut. Sebagai kolaborator, kita bekerja sama dengan anak tersebut, kita ajak berkolaborasi bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang baik, dan juga bagaimana cara mencari solusi ketika anak sedang mengalami permasalahan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu sebagai pendukung. Guru memberikan dukung secara fungsional, akademik, yaitu apalagi anak zaman sekarang kan emosinya labil, maka kita beri dukungan, kita berikan nasihat agar tumbuh kembang anak tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan kodrat yang ada di dalam dirinya, juga sesuai dengan kodrat zaman. Semakin kemajuan teknologi ini semakin maju pesat, maka anak tersebut harus kita dukung dengan fasilitas teknologi dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah refleksi hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu yang mengubah saya akan menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya. Saya akan mengubah cara metode saya mengajar, dan juga saya lebih menuntun anak. Perasaan saya yang muncul selama mengikuti sesi mengenai kedisiplinan motivasi intrinsik adalah sangat senang, karena banyak sekali manfaatnya, banyak ilmu yang saya dapat, dan saya merasa membimbing anak itu ikhlas dan sabar, tidak lagi mengandalkan emosi. Itu saya sekarang, kalau dulu masih emosi. Sekarang ini mungkin sudah memahami, oh anak ini berarti pengennya di dekat saya, pengen diperhatikan, seperti itu. Tapi kalau dulu-dulu, ya mungkin saya pikirnya masih belum sudah belajar positif. Alhamdulillah ada kemajuan di dalam diri saya, yaitu motivasi intrinsik di dalam diri saya. Yang ketiga, peran Among. Among itu adalah
lebih memahami apa yang menjadi hak mereka. Jadi kita itu misalnya anaknya tadi ada yang ABK, maka kita harus pahami, oh ini yang dibutuhkan anak tadi. Maka kita harus memahami karakteristik berbagai macam yang ada di dalam kelas itu, semuanya berbagai macam karakteristik. Ada yang mungkin dia temperamen, ada yang mungkin dia agak kinestetik, ada yang dia kinestetik yang dia lebih bergerak, ada dia yang visual, yang dia pembelajarannya hanya bisa melihat gambar tetapi dia tidak bisa mengucapkan. Tapi kalau dari audio dia hanya bisa mendengarkan apa yang dikatakan gurunya, seperti mengenai pelajaran, misalnya pelajaran mengenai perasaan, kita bercinta, perasaan kamu hari ini bagaimana, langsung bisa dia jawab. Berarti dia langsung kontak, mendengarkan dari kita, dia langsung merespon, bisa menjawab. Seperti itu peran among. Berarti kita menghamba kepada murid, kita mengetahui minat bakat murid dan kebutuhannya. Yang keempat adalah saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah saya mengikuti modul ini. Saya akan menjadi among contoh pembelajaran bagi murid saya, menjadi guru yang lebih baik supaya saya bisa meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di SD Negeri 234 Palembang, menjadi murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja Bapak Ibu.